Tanya ada sebutan ya, Ansiriquaile ya, sudah nggak dengar. Selamat sahabatnya ya, benarkah seperti itu? Sudah nggak ada lagi. Ansiriquaile, selamat sahabat. Oke, nggak apa-apa. Kalau dulu saya suka hafal-hafal itu, tapi sekarang mungkin sudah beda lagi sebutannya. Baik, hari Sabat ini saya ingin mengajak kita jalan-jalan ke surga secara virtual. Ya, baik, judulnya adalah Jalan ke Surga. Ayat intinya tadi di dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tujuan kita semua ingin masuk surga, tapi kita sekarang ada di bumi. Kita punya keterbatasan untuk masuk ke surga, tapi Tuhan akan menyempurnakan kita supaya kita bisa masuk ke bumi. Oke, di mana surga? Kalau kita bicara surga, dari kecil kita udah bicara, saya pingin ke surga. Tapi surga itu di mana? Kalau dari kecil saya pingin ke Bali, atau saya pingin ke Kalimantan, gampang, nanti satu saat ada. Tapi saya pingin ke surga, siapa mungkin yang paling tua yang ada di sini? Dokter Tomarere, Simon Tomarere paling tua kah atau ada yang lebih tua lagi? Atau siapa yang adventnya paling lama? Udah 50 tahun lebih barangkali sudah ya. Saya dari kecil sudah advent, dari lahir sudah advent. Nah sekarang ya sudah mendekati seperti gitu ya. Kan dari kecil sudah dibilang mau ke surga toh? Sudah pernah ke surga? Susah nih kita ngomong nih. Di mana surga pun kita pingin masuk surga, tapi surga di mana? Itu suatu negeri yang di awan-awan, yang nggak jelas, yang di mana itu gitu ya. Pandangan tradisional, surga adalah tempat fisik. Kadang orang berpikirnya simpel, surga ada di bawah telapak kaki ibu, minta diinjak aja sama ibu sudah sampai kita surga. Atau surga itu di mana? Taman Eden. Taman Eden di mana? Oh, di sekitar Irak gitu ya. Irak, Iran situ ya. Mau ke surga kalau di Irak? Nggak akan mau, panas di sana. Pasir gitu kan? Oke. Itu kalau kita bicara secara literal, dia di mana? Di bumi. Atau ada juga yang bilang di langit, tapi nggak tahu langit keberapa. Langit ketiga, langit ketujuh, atau langit yang mana. Ada juga yang simbol, surga itu cuma simbol. Simbol apa? Simbol yang menyatakan bahwa kita itu dekat sama Tuhan. Pada saat kita dekat sama Tuhan, kita sedang berada di surga. Jadi surga itu simbol katanya. Benar nggak? Di manakah surga itu? Nah, kalau dari gereja kita menyatakan bahwa gereja Advent, surga adalah suatu tempat yang nyata, di mana di sana ada bait suci Allah. Dan bumi adalah gambaran dari bait suci Allah yang ada di surga. Nah, tujuan kita ke surga ternyata kita mau ke bait Allah ya. Mau ke gereja gitu ya, kurang lebihnya kan gitu ya. Gereja menjadi salah satu surga juga di bumi. Kenapa? Karena mungkin kalau sehari-hari, kalau yang masih sibuk, kita banyak pekerjaan. Tapi kalau yang sudah semakin tua, kerjanya mungkin hanya di rumah. Kalau ke gereja itu satu apa? Satu kesempatan dengan ketemu dengan teman-teman satu gereja itu seperti surga juga ya. Nah, tapi bukan itu, surga tetap adalah surga yang nyata, yang kita impikan untuk nyampai. Gereja adalah salah satu bentuk surga kecil di bumi kita bilang. Pertama keluarga adalah surga kecil di bumi. Kedua adalah gereja, di mana kita bisa bertemu dengan teman-teman seiman. Dan nantinya kita akan bertemu dengan teman-teman seiman kita dari zaman dahulu kala sampai nanti yang akan datang, yaitu di mana surga di surga. Oke, di mana itu? Nah, Tuhan mengatakan begini, Tuhan memerintah alam semesta itu dari surga.
Cahaya kemuliaannya memenuhi seluruh alam semesta. Dan Yesus datang dari surga sebelum ia mengambil bentuk wujud manusia. Dan ia akan kembali ke surga setelah pelayanannya di bumi selesai. Yesus ada di mana sekarang? Ada di surga. Sebelum dia datang ke bumi, dia datang dari mana? Dari surga. Jadi dari surga datang ke bumi, dia mati di sini, kemudian dia mati secara fisik manusia dan dia sudah kembali ke surga. Tapi belum ada ya dari antara kita yang pernah diajak jalan-jalan sama Yesus ya ke surga. Belum ada. Karena masih awan-awan ini. Ada keterbatasan kita. Nanti kita lihat. Nah, awan gelap dan tebal naik dan saling bertubrukan, atmosfer terpecah dan tergulung. Kemudian kita dapat melihat ke atas melalui ruang terbuka di gugusan bintang Orion, di mana terdengar suara Allah. Siapa yang ngomong ini? Nyonya Ellen White. Nah, kok kita harus percaya sama Nyonya White? Karena Nyonya White adalah dasar dari gereja Advent, itu didirikan atas dasar Alkitab dan diterangi oleh lilin kecil, yaitu apa yang dituliskan oleh Nyonya White. Dia katakan apa? Di gugusan bintang Orion. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus atmosfernya, langit itu harus terpecah dan terbuka. Baru bisa kita lihat surganya. Baru kita bisa lihat surga. Tapi itu ada di sekitar bintang Orion. Rasi bintang Orion ya. Saya pikir di Huan ada juga ya kelas kepahaman Master Guide. Oh nggak ada jalan ya. Oke. Di tempat lain mungkin ada. Tapi mungkin yang anak-anak mahasiswa saya, mereka sudah nyanyi tadi ada 2 lagu. Terima kasih. Mereka adalah mahasiswa farmasi tingkat 4 sekarang. Ya, mungkin semester ini akan selesai atau semester depan. Dan terima kasih untuk 2 lagu pujiannya. Mereka kebanyakan ikut kelas kepahaman Master Guide. Betul ya? Ada kelas perbintangan. Saya nggak tahu juga apakah diajarkan rasi bintang Orion itu yang mana? Yang ditulis oleh Nyonya White. Rasi bintang Orion. Ada yang tahu? Pernah lihat rasi bintang Orion? Nah, kalau yang lebih sudah ke sini mungkin kita sudah nggak lihat bintang. Bintang sama saja titik-titik di langit gitu ya. Oke. Ada satu lagi ini sama the early writing yang ditulis oleh Nyonya White juga di open space di rasi bintang Orion. Di mana ini? Oke. Kembali ke ayat Ayub 38 ayat 31. Dia katakan begini. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintal kuburuj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Ini Ayub yang mengatakan. Dan gak ada lagi ayat yang mengatakan bintang Kartika dan bintang belantik. Nah ini unik nih ayat nih ya, kita lihat. Bintang Kartika. Bintang Kartika atau the Pleiades ini terletak di rasi bintang Taurus. Nama lainnya adalah Lintang Wuluh, itu bahasa Jawa, atau bintang puyuh, atau bintang 7. Nah kalau bintang 7 mungkin sering dengar ya, ada produk namanya dari bintang 7 ya. Bintang 7. Ternyata bintang 7 itu adalah bintang Kartika. Nah, ada banyak nama yang dikasih nama Kartika. Ya, nama mungkin teman-teman kita ada yang dikasih nama Kartika. Ternyata Kartika itu adalah bintang 7 di Alkitab. Atau nama aslinya Ursa Mayor. Nah tadi ada satu lagi selain bintang Kartika, yaitu bintang belantik.
bintang belantik itulah yang disebut dengan Orion. Sebenarnya dia bukan satu bintang tapi rasi. Rasi itu berarti gugusan bintang. Nama lainnya adalah lintang Waluku atau bintang bajak. Nah, bintang bajak ini menjadi unik karena ini adalah tanda memulai bercocok tanam. Loh, kalau bercocok tanam berarti udah dari dulu dong orang tahu. Iya, dari dulu orang sudah tahu bintang belantik atau bintang Orion pada saat muncul itu adalah saatnya mulai untuk bercocok tanam. Nanti dia akan panen dan seterusnya. Oke, tapi tidak banyak penjelasan tentang Orion ini. Nah, sekarang kita lihat di mana bintang Orion. Ini kalau kita lihat bintang Orion, yang ini terlihat 3 titik. 3 titik paralel, 1, 2, 3 di langit malam. Dia bisa pindah-pindah, tapi coba cari ada bintang 3 bintang ini rata gitu ya. Ada satu lagi yang 3 tapi agak sedikit bengkok gitu ya dia. 1, 2, 3 gitu. Ada, itu bukan Orion. Yang Orion seperti ini, 1, 2, 3. Dan ada beberapa yang lain, khususnya ada yang terang dan lain sebagainya. Di sini ada titik terang, di sini. Dan ini 3, 1, 2, 3, ini ada titik terangnya. Baru itu Orion. Kita bisa lihat dengan mata kita, ya, atau teleskop kecil. Itu adalah rasi bintang Orion. Oke. Rasi bintang Orion itu secara lengkap tuh gambarnya itu seperti ini. Ada beberapa bintang, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 bintang itu disebut sabuk Orion, hanya sabuknya. Jadi ada 1, 2, dan 3, 3 bintang itu disebut sabuk Orion. Tapi sabuknya itu yang paling gampang dilihat. Jadi pertama dilihat ini, 1, 2, 3, kemudian lihat ada gambar 1, 2, 3, 4. Kalau lihat ini 1, 2, 3, yang ini 1 di sini Betelgeuse, ini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau mau belajar namanya silahkan, tapi saya juga nggak hafal-hafal namanya. Nggak usah kita hafalkan namanya, tapi itu adalah rasi bintang Orion. Gambarnya itu seperti seorang pemanah, pemburu pemanah yang sedang memanah di sini. Ya, ini gambar lengkapnya rasi bintang Orion. Ya, ini ada di atasnya lagi dan seterusnya. Tetapi nanti ada satu di sini yang lebih terang di bawah. Ini di terang ini. Nah, itulah yang disebut dengan nebula Orion. Nebula Orion itu adalah yang dikatakan Nyonya Hawa tadi, di area terbuka di Orion, di mana di situ arah menuju ke surga secara fisik pikiran manusia. Ini sekitar sini. Ini apa? Ini gambarnya seperti ini, namanya nebula Orion atau Messier 42. Kalau dibesarkan, ternyata di nebula Orion itu, nebula itu artinya awan. Nah, awan itu ternyata terdiri dari begitu banyak bintang di dalamnya. Kalau kita lihat gambar yang pertama, sepertinya sepi ya, cuman hitam, kemudian ada terang di sini, ya. Tapi begitu dibuka dengan mikroskop yang lebih besar, menggunakan mikroskop, kalau yang lebih besar dari kita punya di sini namanya Boscha, ya. Boscha bisa melihat dengan mikroskop biasa dengan kaca pembesar gitu ya. Lebih besar di sana. Tetapi kalau nebula Orion dengan gambar seperti ini nggak bisa. Nanti kita lihat dia menggunakan satu mikroskop tertentu yang khusus. Dan di nebula Orion itu awan yang begitu banyak matahari, banyak bintangnya, ada yang disebut dengan lubang hitam. Istilah lubang hitam yang pertama itu muncul karena mempelajari Orion. Nah, lubang hitam itu seperti suatu benda hitam yang ternyata dia menyerap semua cahaya, gak bisa kelihatan. Yang kelihatan hanya lubang hitam aja.
seperti benda warna hitam, tapi karena bendanya itu hitam banget, sementara di pinggir-pinggir mungkin ada terang, ini hitam terlihat seperti suatu lubang yang gak ada ujungnya. Sebenarnya itu sesuatu yang besar sekali. Sampai sekarang kita nggak tahu karena apa? Karena di dunia belum ada yang sampai ke sana. Nanti kita lihat kenapa. Nah, inilah yang disebut dengan nebula. Jarak lebarnya itu 25 tahun cahaya. 25 tahun cahaya itu luar biasa ya. Nah, besarnya kurang lebih 200 kali lipat matahari. Oke, nanti kita lihat. Nah, untuk melihatnya kita butuh yang namanya teleskop spektroskopi menggunakan UV, sinar X, radio, infrared. Nah, ini adalah satu teknologi yang canggih sekali yang diciptakan oleh manusia untuk bisa melihat benda-benda yang jauh. Dan dengan teleskop yang seperti ini, kalau kita menggunakan teropong atau teleskop biasa yang kaca, kita hanya bisa melihat bentuknya kan. Oh, ini bulat, ini kotak, ini agak benjol sedikit gitu ya. Warnanya masih kita bisa lihat. Tapi dengan teleskop ini bisa diperkirakan, oh ini terdiri dari masanya apa? Misalnya dari hidrogen atau dari helium atau dari bentuknya apa gitu ya. Itu bisa mendeteksi hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah salah satu teleskop yang terbaik di dunia sekarang. Teleskop ini terbaik di dunia. Namanya teleskop James Webb. Ini punya NASA. Bukan di bumi tapi di langit. Dia terbang. Ya, seperti satelit di atas gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak tertutup dengan terangnya bumi. Contoh, teleskop Boscha sekarang menjadi kendala karena Lembang itu udah penuh dengan rumah kan. Jadi kalau malam terang, nggak bisa lagi lihat dengan jelas. Ya seperti itu. Dan ini James Webb dibuat, termasuk gambar ini. Gambar ini adalah nebula kepala kuda. Ada kepala kudanya ini. Tapi ini diambil di Kupang oleh Boscha juga. Mereka kayaknya punya satu teropong bintang di sana ya. Saya nggak tahu juga, saya belum pernah dengar ada di sana. Tapi kalau dilihat gambar ini luar biasa, bisa terang ya seperti ini. Dan banyak sekali, ini setiap titik yang ada di sini itu bintang. Bintang itu adalah suatu objek di langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Kalau bulan nggak bisa, bulan itu hanya memantulkan cahaya yang datang dari matahari. Nah seperti itu. Oke. Jadi di dalam Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Seringkali ada juga ayat-ayat di Alkitab katakan jangan percaya pada tentara langit. Di Alkitab ada juga katakan jangan bergantung sama langit dan bintang. Jangan, maksudnya itu kalau menyembah ya, banyak karena kebudayaan itu kan kita dulu-dulu tuh menyembah rasi misalnya. Kalau ditanya mungkin ada juga yang nggak tahu ya, rasi bintang masing-masing tahu nggak ya? Tahu ya, kebanyakan tahu. Saya contohnya rasinya rasi bintang Aries, karena lahir sekitar bulan April. Yang lain mungkin Gemini, yang lain mungkin Taurus, macam-macam. Kenapa? Itu ada rasi bintangnya di langit. Yesaya katakan arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Tidak ada yang tidak hadir karena apa? Karena Tuhan panggil semuanya datang. Luar biasa. Ciptaan Tuhan, tapi kita belum sampai di situ. Kita harus lihat dulu gimana ini. Oke, sekarang berapa jarak dari bumi ke Orion? Nah, khususnya yang target kita kemana? Kan tadi ada sabuk Orion, di bawahnya ada yang disebut dengan nebula Orion. Nebula Orion itu berjarak kurang lebih
1.500 tahun cahaya. Waduh, tahun cahaya itu apa? Gitu kan? 1.500 tahun cahaya. Jaraknya itu sebenarnya satu tahun cahaya itu ada hitungannya dan karena kecepatan cahaya. Wah, luar biasa. Kalau mau dibaca jarak dari bumi ke Orion diperkirakan ya. Karena itu kan kita belum sampai ke sana. Ahli juga hanya memperkirakan 15 kuadriliun kilometer. Apa lagi nih kuadriliun? Kuadriliun itu 10 pangkat 15. Sorry, itu ada salah dikit ya. 10, harusnya ini pangkat 15. Maksudnya apa? 15. Berarti 10, nolnya itu ada 15 kilometer. Wah, berapa jauh itu? Kalau kita lihat di dalam sini ada tulisannya. Keliling bumi itu sekitar 40.000 kilometer. 40.000 kilometer. Jauh ya? Saya pikir di sini yang sudah jalan-jalan keliling dunia ada juga ya mungkin ya. Dr. Erik juga mungkin sudah keliling dunia, jalan-jalan ya. Om Dr. Simon juga mungkin udah jalan-jalan. Wah, jauh. Kalau kita terbang dari, saya pernah ke Eropa, ke Jerman. Terbang sekitar 15 jam itu udah hitungan transit. Jadi kalau terbang flight dari Jakarta direct ke Jerman itu 7 jam. Kurang lebih sepertiga bumi sudah ditempuh. Kalau ke Amerika setengah bumi udah ditempuh karena jam kita di sini sekarang jam setengah 12, di Amerika itu setengah 10 ya kalau nggak salah ya. Setengah 10 mundur. Jadi hampir 12 jam jaraknya. Kalau hampir 12 jam kan bumi kan 24 jam. Jadi udah setengahnya. Berarti sekitar 20.000 kilometer kalau ke Amerika. Tapi kalau ke yang tadi ke Orion jaraknya hanya 1.500 tahun cahaya. Sudah 1.500 tahun cahaya lagi. Ya kan? Maksudnya kalau 1.500 tahun itu kita jalan muter-muter sampai 1.500 tahun. Itu jalan manusia. Ini kecepatan cahaya luar biasa. Jarak bumi dengan matahari hanya 8 menit cahaya. Yaitu kurang lebih 150 juta kilometer. Kapanlah kita bisa sampai ke surga kalau begini caranya? Ya kan? Sedangkan 1 tahun cahaya aja tidak mungkin tercapai dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bicara 1.500 tahun cahaya. 1 menit cahaya aja mungkin gak akan pernah bisa kita tempuh dengan berjalan kaki seumur hidup kita. 1 menit. Ya kan, kalau kita jalan ke Amerika, mau berapa tahun kita harus jalan? Jalan dari Jakarta ke Surabaya itu sekitar mungkin 600 km gitu ya. Itu sudah berhari-hari, berbulan-bulan. Apalagi kalau lebih. Nah, sekarang kalau kita lihat ini planet-planet yang ada. Namanya planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu isinya planetnya itu bentuknya tanah atau batu. Kemudian ada planet luar yang isinya gas. Sama planet es. Nah, yang planet gas itu Jupiter sama Saturnus. Artinya apa planet gas? Kita melihat dia seperti bulat gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah gas di dalamnya itu. Jadi kalau kita tuh kayak melihat awan. Kalau kita melihat awan kan kita bisa menggambar awan ya. Padahal kalau kita terbang tembus di awan kan. Berarti awan itu gimana bentuknya? Gak jelas karena bentuknya adalah seperti gas. Nah kalau kita masuk batu gitu kan jelas kita gak bisa tembus batu toh. Tapi kita bisa tembus awan. Nah ini juga sama. Jupiter sama Saturnus adalah planet gas. Kemudian ada Uranus dan Neptunus itu adalah planet es. Planet es. Nah
Bumi memutari matahari itu hampir 940 juta kilometer jauh jaraknya, berputarnya itu. Jauh itu 940 juta kilometer. Berarti udah keliling dunia itu berkali-kali ya. Nggak tahu berapa ribu kali ya, banyak sekali. Itu adalah kemampuan manusia. Nah sekarang kita lihat. Berapa jarak yang udah pernah ditempuh oleh manusia? Jarak terjauh yang pernah ditempuh manusia adalah pada saat Apollo. Kru Apollo itu terbang, kemudian dia berada di sisi gelap bulan. Maksudnya sisi gelap bulan itu gini, kan kita lihat bulan ya, terang. Kalau di sininya terang berarti di sebelahnya gelap. Ya gitu. Berarti yang terlihat oleh bumi itu yang terang, yang gelapnya enggak. Katanya sih yang terang, bulan yang terangnya itu dia enggak pernah berputar ke belakang. Jadi dia bukan berputar tapi dia tetap yang terang terus katanya gitu ya. Nah, terang terus, nanti yang di belakang itu gelap terus. Sehingga menjadi rahasia apa yang ada di bulan bagian yang gelap itu. Nah, baru-baru yang dari Cina sudah mengirimkan pesawat nirawak ke sana. Tapi meledak, belum nyampe, udah meledak gitu ya. Pendaratannya nggak sempurna. Nah ini ada yang satu terjadi, jarak yang bumi sudah kirim, Apollo 13 tahun 70, sudah kirim ke bulan, itu adalah jarak terjauh yang manusia pernah tempuh. Ya, itu sekitar 400.000 kilometer, berarti 10 kali lipat dari jarak putar bumi ya. Dia udah kirim, tapi sebenarnya targetnya waktu itu bukan itu. Itu ada kecelakaan. Kecelakaannya dia begitu mau mendarat di tempat yang terang, salah perhitungan, akhirnya dia terpental muterin bulan itu gitu. Dan untuk mendarat dia harus nunggu sampai kembali lagi ke posisi yang terang baru bisa mendarat. Kenapa? Karena kalau mendarat di tempat yang gelap, kira-kira apa yang bisa dilihat di sana? Kalau kita mati lampu gitu, semua mati lampu, pintu ditutup, tidak ada terang, nggak bisa ngapa-ngapain kita kan? Nah ini yang terjadi waktu itu tahun 70. Nah ini akhirnya dia berputarin bulan, itulah adalah jarak yang terjauh yang pernah ditempuh oleh manusia. Oke. Sekarang kalau bukan manusia ada alat satelit. Satelit pernah dikirim tahun 77, pernah diterbangkan Voyager yang pertama. Sebelum-sebelumnya udah ada Apollo terbang ke bulan, mungkin yang dekat-dekat ke mana misi-misinya. Nah, Voyager 1 dan Voyager 2 itu dikirim beberapa selang sedikit waktu aja. Voyager 1 sudah dikirim ke luar angkasa pada tahun itu. Tujuannya bukan untuk kembali ke bumi. Tujuannya biar dia terbang keluar angkasa dan amatilah langit-langit itu ya, bintang-bintang dan seterusnya. Tahun 77 sekarang udah mendekati 50 tahun, betul ya? Ya, sekarang 2025 ini harusnya sudah 48 tahun. Nah 50 tahun sudah mendekati Voyager 1 ini sudah terbang. 50 tahun yang lalu, berarti kurang lebih ya mendekati umur saya gitu ya. Waktu baru lahir ya. Dikirim ke luar angkasa tujuannya untuk melihat. Nah, apa yang terjadi? Dia foto. Tujuan dia foto, kirim mengamati benda-benda di langit. Sekarang udah 50 tahun dia sudah berada di mana? Berada di ujungnya yang disebut dengan Heliopause. Heliopause itu ternyata begini, kita punya matahari kan? Kita punya matahari, bentar saya mundur dulu. Kita punya matahari, Merkurius, Venus, dan planet-planet itu berputar kan kepada matahari. Matahari di tengah, planet itu berputar mengelilingi matahari dengan lintasan yang agak sedikit elips gitu ya.
sedikit elips dan dia berantakan gitu. Ada yang begini gitu ya. Ada yang begini. Nah, itu mengelilingi matahari. Ternyata matahari itu juga nggak diam. Matahari itu juga berputar, memutari sesuatu yang belum tahu. Dia memutari apa sekarang? Belum tahu memutari apa. Yang pasti dia bergerak sangat-sangat cepat. Tapi kita nggak sadar bahwa kita itu sedang bergerak di semesta ini dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang memutar, kan kita punya siklus 24 jam ya, malam dengan terang. Kan gitu kan? Berarti pada saat kita berputar, itu kita sedang melihat matahari ya. Dari jam 8 pagi berputar dia, kemudian besok kita lihat matahari lagi kan? Jam 8, itu berarti sudah berputar 40.000 kan? Satu putaran bumi itu 40.000 kilometer. Kemudian bumi itu berputar lintasannya ke matahari. Waduh nggak tahu lagi itu berapa. Kita butuh yang namanya 1 tahun kan. 1 tahun itu berapa kilometer lagi nggak tahu. Hampir mungkin boleh kita bilang mungkin beberapa juta ya. Beberapa juta kilometer dia berputar. Tetapi matahari itu nggak diam. Matahari itu berputar kepada satu yang kita nggak tahu sekarang. Itu adalah yang para ahli katakan mataharinya berputar itu memutari sesuatu porosnya. Kita nggak tahu apakah itu surga ataukah yang lain lagi gitu ya. Dan karena bergeraknya matahari itu dia kalau kecepatan itu kalau kita naik mobil kita seperti diam ya di dalam mobil ya. Kecepatan kita 80 km per jam. Tapi kita di dalam mobil sepertinya tenang ya. Kalau kita buka jendela, baru kerasa anginnya. Apalagi kalau nggak ada jendela, kita berdiri gitu ya. Waduh anginnya kan makin kenceng ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Bumi kita mengikuti matahari, mataharinya sedang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Voyager ini sudah pada ujung. Ujung itu berarti sudah ke planet yang terakhir. Ya mungkin sekarang kalau dulu ada Pluto ya, sekarang Pluto nggak dianggap lagi planet. Mungkin udah deket ke Pluto kesananya lagi. Dan sudah ada di ujung di sini. Ini matahari, di dalamnya itu ada tata surya kita. Bumi ada di dalam sini dan dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini kurang lebihnya ini anginnya ini. Ini anginnya dan dari sini dia menabrak sesuatu. Kalau kita menabrak sesuatu itu kalau kayak mobil itu lama-lama panas dan tinggi suhunya. Nah itulah yang dideteksi oleh Voyager. Ternyata di heliopause itu suhunya bisa berapa? 30.000 sampai 50.000 Celcius. Karena panas kan. Nah sekarang kita bayangkan saja begini. Ada meteor yang masuk ke atmosfer bumi. Masuk dia. Apa yang terjadi? Kita lihat batu enggak? Waktu meteor masuk itu. Kita lihat batu? Tidak. Kita lihat bola api. Betul ya? Meteor itu kan bentuknya bola api yang masuk. Bukan batu. Sebenarnya batu itu batu meteor. Tapi waktu dia masuk ke atmosfer, saking cepatnya dia terbakar. Jadi yang kita lihat itu bola apinya, lagi terbang meteornya. Jadi kita lihat cahaya kan? Nah itu yang terjadi, bumi kita, matahari kita tuh sedang berputar juga. Voyager sudah memprediksi, sudah sampai di heliopause dan suhunya luar biasa panas. Sampai 30.000 derajat Celcius. Mungkin setelah 50 tahun Voyager lewat ke sana, apa yang terjadi? Terbakar dia, habis. Karena nggak ada yang bisa tahan sampai 30.000 kan. Gitu. Kalau 10.000 mungkin ada, mungkin. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang kalau kita lihat ini adalah satu tamu tak diundang. Namanya 3i Atlas. 3i itu dari kata tamu
interstellar yang ketiga. Interstellar itu artinya tamu antar bintang. Dari bintang, matahari kita itu bintang ya. Bintang yang lain itu sedang masuk ke tata surya kita. Jadi dia bertamu, namanya 3i. Nah, Atlas itu ininya suatu sistem yang untuk mendeteksi benda-benda langit. Ini luar biasa. Bulan Oktober kemarin dia dekat jadi dia sekarang dia sudah keluar dari tata surya kita, tapi Oktober November ini dia dekat di matahari, dekat di Mars, kemudian sedang berjalan menjauh. Kok jauh dari bumi? Yang terdekat nanti di 19 Desember 2025. Dekat dengan bumi, tapi jaraknya masih 300 juta kilometer. Kan habis Mars kan, habis Mars ke bumi kan gitu ya, lintasannya gitu ya. Nah itu masih 300 juta kilometer diprediksinya 19 Desember. Itu adalah satu benda langit yang kita anggap mungkin seperti meteor, tapi bukan dari tata surya. Bukan dari tata surya, itu dari luar. Berarti dari mana nggak tahu juga gitu ya. Dan dia satu melintasi kita, mendekati seperti gitu. Kemudian terbang lagi. Mudah-mudahan dia tidak menabrak. Katanya sih tidak ada menabrak planet-planet gitu. Tidak akan menabrak planet-planet. Noh, ini berarti ada satu benda yang berasal dari luar tata surya kita, luar bintang atau disebut dengan interstellar. Loh kalau begitu, adakah tata surya yang lain? Ada. Di Alkitab katakan atau Nyonya White katakan ada manusia-manusia di bumi yang lain. Berarti ada tata surya yang lain gitu selain tata surya kita. Ini luar biasa ini. Apakah kita akan bertemu dengan mereka? Enggak tahu. Enggak tahu, teknologi kita kalau dipikirkan ya enggak mungkin gitu ya. Tapi katanya ada UFO. Apa itu? Unidentified flying object gitu ya. Di dalamnya ada makhluk. Mungkin mereka sudah lebih maju peradabannya daripada kita. Kita enggak gitu ya. Tapi itu sesuatu hal yang tidak bisa kita jawab sekarang. Kenapa? Karena manusia belum bisa memikirkannya. Nah, ini luar biasa. Secara fisik tubuh manusia, surga itu sangat jauh. Betul ya? Kalau kita bicara 1500 tahun cahaya, itu kita nggak bicara lagi kilometer, karena 1 tahun cahaya itu kan 10⁻15 kilometer kan. Untuk mencapai 1 detik aja cahaya udah berapa juta kilometer. Ini kita bicara 1500 tahun cahaya. Waduh, berkali-kali lagi ya. Mungkin nggak kita sampai ke surga kalau begitu? Pak Pendeta, mungkin nggak kita ke surga dengan berpikir bahwa kita ini manusia? Kalau kita berpikir kita manusia, untuk surga kita harus sampai ke sana. Berarti kita harus pergi ke sana. Ya kan? Kalau kita ke Jakarta, berarti kita harus sampai ke Jakarta kan? 200 km kurang lebih dari sini kan? Tapi kalau ke surga gimana caranya? Secara fisik saya mau ke surga. Untuk 1500 tahun cahaya aja nggak mungkin, umur kita cuma berapa tahun. Oh iya, nanti anak cucu kita yang di sana sampai di sana, nggak tahu juga sampainya kemana. Luar biasa, jauh sekali. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berarti bisa dilihat, bisa dirasakan, terbukti di Alkitab katakan seperti itu. Baik, jadi Orion adalah suatu misteri di mana itu adalah jalan menuju ke surga, sangat jauh. Dan bagaimana cara kita ke surga? Ya. Surga itu katanya ada tahta surga, ada pelangi yang melingkungi tahta itu gilang gemilang. Nah, kalau pelangi itu kan Mejiku Hibiniu, itu berasal dari apa? Cahaya putih.
cahaya matahari, putih kan? Itu kalau masuk ke prisma dia akan keluar pelangi. Beda dengan cat, kalau cat dicampur jadinya hitam, kalau cahaya dicampur jadinya putih. Jadi putih. Oke. Kemudian kita bisa lihat cahaya karena ini ada visible. Visible itu berarti bisa dilihat. Ada Magiku Hibiniu, ini warna-warnanya. Tapi ternyata selain gelombang cahaya, kita juga ada gelombang pendengaran di sini. Sonic atau audible. Audible artinya bisa didengar. Kalau yang ini visible berarti bisa dilihat. Tapi ada banyak yang kita nggak bisa lihat, termasuk di sini cosmic ray. Cosmic ray tadi adalah sinyal-sinyal yang ada di langit yang datang nggak tahu dari mana, datang ke kita nggak bisa lihat. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita hanya mengandalkan mata kita, terbatas. Kita hanya bisa melihat Orion, bintang titik cahaya. Tapi begitu kita menggunakan gelombang-gelombang yang lain, misalnya radar, televisi, kita nggak pernah bisa melihat sinyal televisi. Kita melihat televisi, televisi itu adalah alat mengubah sinyal televisi menjadi visible ini. Nah, alat bantu kita belum ada sekarang untuk bisa melihat ke surga. Kan kita paling enak kalau kita mau sampai ke satu tujuan, harus kita lihat dulu. Orang Israel berjalan 40 tahun di padang belantara. Kalau mereka dulu punya GPS, mereka cuma sebentar aja udah nyampe tuh ke Kanaan kan. Tapi nggak punya pada saat itu. Jadi disuruh jalan belok kanan, ikut belok kanan. Akhirnya itu Israel, Mesir di sini, Kanaan di sini. Mereka berputar ke bawah. Baru sampai 40 tahun. Harusnya itu cuma beberapa, mungkin 1 bulan atau beberapa minggu gitu ya. Kalau jalan, ternyata Tuhan suruh jalan. Memang Tuhan mengajar kita untuk menurut, pelajaran sekolah sahabat kita ya. Menurut, tapi manusia itu nakal. Bagaimana caranya supaya saya bisa cepat sampai? Pakai akal. Oh iya cepet. Yang tadinya disuruh jalan, kalau dulu mau ke gereja harus 1 kilo dekat gereja kan? Itu ya. Orang Israel jangan jauh-jauh atau 10 kilo, jangan jauh gitu ya, jangan sampai capek. Kalau sekarang kan kita punya kendaraan. Betul ya. Dari Cikalong ke sini 2 jam. Cuma 2 jam gitu, padahal jaraknya sudah berkilo-kilo gitu ya. Itu yang terjadi. Nah ini karena apa? Karena kita sudah punya alat-alat. Tapi kita masih belum bisa melihat surga. Karena dia ada di sini. Belum ada alat yang melihat cosmic ray. Hanya diduga. Makanya ke sebelah sana belum ada tuh. Ya, belum ada. Nah ini manusia punya keterbatasan untuk melihat sesuatu. Nah termasuk melihat surga. Nah kalau kita mau melihat ke surga, kita harus diubahkan. Ya, kita harus diubahkan. Katakan di Alfa Omega, sinar matahari yang ada di surga diganti oleh suatu cahaya sinar terang tapi tidak menyakitkan. Kalau belakangan ini kan kita masuk di musim hujan, kalau kita berdiri di 10-15 menit di luar siang-siang kan udah kepanasan ya, sampai panas. Itu karena sinar matahari. Jaraknya berapa? Jauh kan dari bumi ke matahari kan? Jauh itu. 1500 berapa tadi? Sekitar 400.000 kilometer baru sampai bulan. Kalau sampai ke matahari, anggaplah 1500 tahun cahaya gitu ya, jauh. Nah, tapi ini kita bicara, kita tidak akan bisa disakiti oleh sinar matahari lagi karena cahayanya sudah berubah. Ya, cahayanya udah berubah. Kemuliaan Allah dan anak domba memenuhi kota suci itu dengan terang yang tidak pernah pudar. Umat tebusan berjalan di dalam kemuliaan, hari yang kekal dan tak bermatahari. Sebenarnya bukan tak bermatahari, tulisan yang lainnya Nyonya White katakan ada berapa matahari di surga? Ada 3 katanya. Artinya apa? Tidak pernah ada lagi malam. Tidak pernah ada lagi malam. Tapi kalau seperti itu, wah gimana kita berpikir? Jauh banget ya. Wahyu 21.
langitnya sudah tidak ada, bumi nggak ada. Kalau langitnya sudah terbuka dan sudah nggak ada lagi, kita bisa melihat ke surga. Kalau kita sudah sampai di langit dan bumi yang baru. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat pohonnya tinggi-tinggi dan lurus-lurus katanya di surga. Pohon itu akan tinggi pada saat dia jangan kena matahari banyak tapi agak gelap. Nah, kalau dia terlalu banyak matahari dia akan pendek. Kalau kurang matahari dia akan memanjang. Nah, pohonnya di sana tinggi-tinggi. Artinya bukan matahari seperti matahari kita. Karena matahari kita bikin penyakit kalau terlalu banyak. Mataharinya sudah berubah. Sesuatu yang gak bisa kita bayangkan sekarang. Pohon di dunia baru, ini kata Nyonya White, lurus-lurus dan tinggi-tinggi tanpa celah. Nah, kalau kita terlalu banyak di matahari, kita sehat? Enggak sehat. Yang pertama kita jadi mulai menghitam, gosong. Kemudian kulitnya mulai melepuh. Buktinya apa? Kalau bayi yang disinar sinar UV sama seperti UV dari matahari, kulitnya akan gosong. Seperti gitu dan mulai kering, terkelupas. Ini dikatakan pohonnya lurus dan tinggi-tinggi. Gak ada itu. Terang surga itu berasal dari terangnya Tuhan itu sendiri. Menyakitkan? Tentu tidak. Harusnya tidak. Kalau terangnya Tuhan itu menyakitkan, ngapain kita ke surga? Karena kita pasti mati, kita sakit. Betul ya? Tapi kita semua pingin ke surga. Kita dekat sama Tuhan, kita tidak akan disakiti oleh cahayanya itu. Nah, Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini yang kita impikan di surga. Kalau kita berpikir masih di bumi, maka kita ingin menggapai surga dengan kemampuan kita, apa yang terjadi? Gak akan bisa. 1500 tahun cahaya baru sampai kemana itu? Baru sampai ke matahari. Gak bisa kita sampai kan gitu ya. Tapi dengan kemampuan surga kita akan diubahkan. Kalau kita tidak diubahkan, kita akan tetap seperti sekarang. Begitu sampai ke Mars kita sudah habis. Kita mungkin sudah mati juga. Tapi pada saat kita diubahkan, segala sesuatu jadi mungkin. Sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu kecepatan. Kita nggak perlu lagi dengan badai seperti angin tadi ya, seperti meteor yang menembus bumi yang terbakar dengan kecepatan yang luar biasa. Nggak perlu. Kalau kita sudah diubahkan, kita akan bisa menikmati surga seperti yang Tuhan sudah janjikan. Kita rindu untuk masuk surga, memuji dan memuliakan Allah di setiap waktu kita. Tuhan memberkati.